dan salam sehat untuk Bapak Ibu, guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Idewa Ayu Darini SPD. Saya guru bahasa Inggris yang bertugas di SMP Negeri 2 Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Nah, di sini dalam video pengibasan kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang pengalaman saya mengikuti seri Semangat Guru, Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi untuk batch pertama yang sudah selesai pada tanggal 25 Agustus 2021 kemarin. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu guru bisa mengikuti seri guru belajar ini dengan mengunjungi website yaitu ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian Bapak Ibu guru bisa klik masuk untuk masuk ke akun guru belajar Bapak Ibu masing-masing. Nah, ketika ingin login atau masuk ke akun guru belajar ini, Bapak Ibu guru bisa menggunakan user ID SIM PKB serta password dari SIM PKB Bapak Ibu guru. Nah, untuk user SIM PKB ini ditandai dengan domain yaitu @guruku.id. Setelah Bapak Ibu mengklik atau mengetik user dan password Bapak Ibu sekalian, kemudian klik masuk dan Bapak Ibu akan masuk ke akun guru belajar Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk mengikuti seri Semangat Guru, Bapak Ibu guru bisa klik pada pilihan Semangat Guru, kemudian mendaftar sesuai dengan batch yang Bapak Ibu guru inginkan. Nah, untuk batch kedua sendiri, pendaftarannya dimulai tanggal 6 September dan pelatihannya sendiri dimulai tanggal 15 September. Kemudian di sini, nah, sekilas tentang pembelajaran atau materi yang akan kita peroleh pada saat mengikuti seri Semangat Guru Keterampilan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi ini. Jadi ada 6 pelajaran. Yang pertama yaitu adalah resilient, tangguh dan teknologi, yang trainernya atau narasumbernya adalah Bapak Adi Respati dari Websis for Edu. Kemudian untuk pembelajaran kedua dengan trainer yang masih sama yaitu Bapak Adi Respati. Materinya adalah tentang critical thinking, yaitu berpikir kritis dan teknologi. Di pembelajaran ketiga yaitu tentang creativity, konten dan penceritaan, yang narasumber atau trainernya adalah Bapak Edward Suhadi, jadi seorang pakar storytelling. Nah, berikutnya di pertemuan keempat atau pembelajaran keempat kita akan mempelajari tentang communication, yaitu cara komunikasi efektif, yang trainernya dan narasumbernya adalah Bu Vivit Kapi dan juga Ibu Vena Anissa dari VNP Communication. Nah, di pembelajaran kelima kita akan belajar tentang materi yaitu Empowered Teacher, yaitu tentang penerapan kelas campuran dengan trainer atau narasumber yaitu Bapak Bukik Setiawan dari Yayasan Guru Belajar. Dan yang terakhir, materi penutupnya adalah tentang collaboration, yaitu kolaborasi dan dampak, dengan narasumber dari Bapak Dirjen GTK yaitu Bapak Iwan Syahril PhD. Nah, selain materi, di setiap sesi webinar akan ada sharing session dari beberapa tokoh-tokoh yang berkaitan dengan pendidikan. Salah satunya di sini ada sharing session dengan Najwa Shihab yang merupakan news anchor terkenal dan juga penggiat literasi. Kemudian juga ada dari psikolog yaitu Bu Verlita Sari tentang bagaimana komunikasi antar generasi. Jadi di penerapan non-teknis dalam adaptasi teknologi ini, BINTEK-nya tidak hanya memberikan kita teori saja, tapi juga bagaimana penerapannya untuk membuat kelas kita, terutama saat pandemi ini, menjadi tetap hidup dan membuat anak-anak lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran dengan menerapkan teknologi yang tepat guna seperti itu. Nah, seperti apa alurnya? Alur BINTEK seri Semangat Guru ini, pertama, kita sebagai peserta akan mengerjakan tes pra-penilaian. Jadi, tes ini biasanya di awal sebelum kita masuk ke materi inti. Berikutnya, setelah mengerjakan pre-test, maka kita akan menyimak rekaman webinar yang bisa diakses melalui channel YouTube Ditjen GTK. Jadi di sana akan ada webinar 6 seri webinar dari mulai resilient sampai dengan collaboration. Nah, setelah kita menyimak webinar ini, kita akan mengerjakan penilaian tengah dan juga tugas belajar mandiri yang bersifat asinkronus. Setelah mengerjakan
penilaian tengah dan juga tugas mandiri, kita dapat mengerjakan kuis penilaian akhir untuk maju ke pembelajaran berikutnya. Nah, siklus ini kembali kita ulangi untuk pembelajaran kedua sampai dengan pembelajaran ke-6. Nah, di sini saya sedikit menceritakan tentang tugas-tugas yang saya peroleh. Jadi yang pertama di sini tugas mandiri ya tentang pengembangan diri, bagaimana penerapan resilience, tangguh dan teknologi di pembelajaran pertama. Jadi untuk resilient, tangguh dan teknologi itu kita menceritakan bagaimana pengalaman kita dalam menerapkan teknologi pada saat pembelajaran di masa pandemi, ya, sudah berada pada level apakah kita. Jadi ada 4 tingkatan level di dalam penerapan teknologi, yaitu mulai dari disingkat dengan SAMR, ya, SAMRS gitu. Jadi ada di sana substitute, kemudian augmentation, modification, dan redefinition. Nah, berikutnya di pertemuan kedua tentang critical thinking, ya, berpikir kritis dan teknologi, kita sebagai peserta diajak untuk merefleksi melalui konsep atau praktek. Saya sadar, saya berpikir, I notice, I wonder. Kita diminta untuk merefleksi bagaimana pembelajaran kita selama ini. Ya, di sini saya membuat carousel post dan juga sedikit penjelasan tentang praktek I notice, I wonder yang saya lakukan. Jadi kita merefleksi bagaimana pembelajaran kita lakukan selama masa pandemi ini. Apa yang perlu kita perbaiki dan apa yang perlu kita tingkatkan seperti itu, dan hal apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki serta meningkatkan pembelajaran kita kepada murid. Nah, berikutnya di sini ada juga tugas di pembelajaran ketiga, yaitu creativity, konten dan penceritaan, di mana kita diminta membuat sebuah konten singkat, tidak harus menggunakan animasi yang susah, tidak. Kita membuat konten yang simple, yang mudah, yang berisi tentang bagaimana cara kita menyampaikan suatu materi kepada anak-anak agar menarik dan juga berdampak dengan cara yang mudah seperti itu. Kemudian ada juga komunikasi efektif, yaitu bagaimana caranya kita berkomunikasi secara efektif dan juga hangat, terutama dalam pembelajaran kepada siswa, sehingga siswa itu merasa nyaman ketika mengikuti pembelajaran dan pesan yang ingin kita sampaikan dapat diterima dengan mudah dan juga gampang dipahami oleh siswa seperti itu. Kemudian di pembelajaran kelima itu kita membuat rancangan pembelajaran blended learning. Dan untuk pembelajaran ke-6 di sini adalah tugas mandiri pembelajaran tentang collaboration, yaitu kolaborasi dan dampak, bagaimana kita menerapkan semua pembelajaran yang sudah kita pelajari dalam pelatihan ini dan kita terapkan dalam praktik nyata ketika mengajar, ya, atau memberikan pembelajaran kepada siswa. Bagaimana penerapan teknologinya, bagaimana caranya kita mengemas 4C, jadi pembelajaran abad 21 itu ke dalam pembelajaran kita dan tetap membuat pembelajaran itu menyenangkan kepada siswa. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya post video yang saya buat melalui channel YouTube karena saya tidak menggunakan media sosial. Nah, berikutnya selain saya mengupload tugas mandiri dari seri Semangat Guru ini pada channel YouTube, saya juga mengupload tugas mandiri saya pada web Guru Berbagi. Jadi di sini untuk masuk ke web Guru Berbagi ini sama teknisnya seperti tadi di Guru Belajar. Bapak Ibu guru menggunakan user atau akun dari SIM PKB dan juga passwordnya untuk masuk ke Guru Belajar. Nah, di sini saya post adalah RPP yang saya buat terkait dengan tugas mandiri Empower Teacher, yaitu penerapan kelas campuran. Jadi di sini saya membuat RPP tentang materi suggestion, di mana saya menerapkan penerapan blended learning dalam pembelajaran. Seperti itu. Nah, berikutnya ketika semua tugas tersebut telah tuntas, maka di sini Bapak Ibu guru dapat melihat pada akun Guru Belajar Bapak Ibu guru, yaitu pada seri Semangat Guru, progres Bapak Ibu guru akan menjadi 100%, artinya sudah tuntas. Nah, pada saat seperti ini, Bapak Ibu guru bisa mengunduh sertifikat sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Jadi
pada saat tanggal sudah ditentukan, Bapak Ibu guru sudah bisa mendownload sertifikat untuk seri Semangat Guru dan juga e-book yang berisikan tentang ringkasan dari materi-materi seri Semangat Guru dari pembelajaran pertama tentang resilience sampai dengan pembelajaran terakhir tentang collaboration. Nah, di sini saya sedikit menceritakan tentang bagaimana saya menerapkan materi maupun pengetahuan yang saya peroleh dari Bintek Semangat Guru, seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi tersebut ke dalam pembelajaran jarak jauh yang saya lakukan. Nah, di sini pertama saya membuat sebuah handout yang isinya adalah main point atau poin pokok dari materi yang akan saya jelaskan kepada siswa. Biasanya handout ini saya share 1 hari sebelum pembelajaran jarak jauh atau PJJ saya lakukan. Jadi siswa saya ketika membaca handout ini, mereka akan mencari tahu lagi materi yang mereka pelajari dari sumber manapun. Mereka bebas mencari dari internet boleh maupun dari buku pelajaran. Contohnya di sini mereka akan belajar tentang bentuk dari obligation. Jadi di sini saya berikan contoh, kemudian anak-anak itu akan mencari tahu seperti apa bentuknya, apa saja. Kemudian bagaimana cara membuat obligation tersebut, seperti itu. Nah, berikutnya pada saat pembelajaran, sebelum pembelajaran atau diskusi yang kami lakukan pada saat PJJ, maka anak-anak saya minta untuk membuat sebuah postingan di sini melalui link Padlet. Jadi Padlet ini adalah sebuah aplikasi yang bisa memudahkan kita seperti virtual board atau papan virtual yang bisa diisi apa saja. Nah, di sini saya minta anak-anak membuat postingan. Kenapa postingan? Karena anak-anak generasi sekarang sangat suka sekali membuat postingan. Nah, maka dari itu saya minta mereka untuk membuat postingan terkait materi yang akan saya ajarkan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini juga teman-temannya dapat memberikan reaksi. Di sini saya pilih berupa tanda bintang. Jadi saya sebagai guru mereka bisa memberikan tanda bintang. Teman-teman mereka yang membuat postingan ataupun membaca postingan tersebut juga bisa memberikan bintang kepada temannya. Seperti itu. Nah, jadi biasanya Padlet ini tidak hanya sebagai persepsi, tapi juga bisa saya gunakan sebagai kegiatan penutup ketika misalnya siswa setelah mempelajari suatu materi, apa yang mereka bisa simpulkan, saya minta juga mereka membuat postingan di link Padlet, seperti itu. Kenapa saya juga memilih link Padlet di sini? Karena user friendly, anak-anak tidak perlu login untuk menggunakan Padlet maupun membuat postingannya, tinggal mengklik link yang saya berikan, mereka bisa membuat postingan mereka sendiri, bisa berupa tulisan, anak-anak juga bisa menambahkan gambar maupun pesan suara seperti itu. Nah, berikutnya untuk materi, karena kami tidak bisa melakukan Zoom meeting di setiap pertemuan karena sekolah tempat saya mengajar masih termasuk di daerah desa dan tidak semua anak-anak mampu untuk melakukan Zoom meeting setiap saat karena kendala kuota, baik itu karena keterbatasan sinyal internet maupun keterbatasan kuota yang mereka miliki, di mana anak tidak bisa setiap saat membeli kuota dalam jumlah yang besar. Maka di sini saya siasati dengan membuat video pembelajaran yang saya upload ke YouTube. Kenapa saya upload ke YouTube? Karena ketika saya share berupa link, anak-anak bisa mengaksesnya kapan saja, terutama pada saat mereka memiliki kuota. Karena jika saya share misalnya video langsung ke WhatsApp grup, anak-anak tidak semuanya bisa mengunduh video itu, apalagi ketika video tersebut durasinya panjang, entah itu karena keterbatasan kuota maupun memori handphone anak-anak saya yang terbatas, seperti itu. Jadi saya siasati dengan mengupload video pembelajaran saya ke channel YouTube, kemudian linknya saya share sehingga anak-anak bisa mempelajari video ini kapan saja. Berikutnya di sini adalah saya menggunakan Google Form, tidak hanya untuk latihan. Kalau di sini contohnya sebagai latihan salah satunya. Jadi ketika selesai membahas satu materi, anak-anak saya minta untuk mengerjakan latihan di Google Form, yang hasilnya juga bisa saya lihat di sini responnya. Saya bisa melihat nilai anak-anak saya yang mereka peroleh dari rentang 10 sampai 100, kebanyakan di poin berapa dan rata-ratanya seperti apa, sehingga saya memiliki gambaran untuk perbaikan saya sebagai guru mereka dalam melaksanakan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Nah, di sini Google Form tidak hanya saya gunakan untuk kuis atau latihan atau pengulangan, tapi juga untuk refleksi pembelajaran. Jadi anak-anak saya minta
menyampaikan pengalaman mereka di sini, salah satunya menggunakan emoticon. Mereka bisa pilih salah satu terkait dengan pengalaman pembelajaran yang mereka rasakan dari materi yang saya ajarkan ke mereka. Di sini pun saya bisa memperoleh insight tentang apa yang anak-anak saya rasakan dari pembelajaran yang saya berikan kepada mereka, sehingga dapat menjadi perbaikan juga untuk saya di pembelajaran berikutnya. Nah, berikutnya di sini anak-anak tidak hanya saya minta untuk mengerjakan tugas secara online seperti Google Form, tapi mereka juga saya minta untuk melakukan praktik. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada praktik untuk menulis dan berbicara. Jadi anak-anak saya minta untuk menuliskan gagasan mereka, kemudian menyampaikannya dalam bentuk di sini video. Bagi yang anak-anak yang bisa mengirimkan video, saya minta mereka mengirimkan video, jadi saya bisa melihat ekspresi mereka ketika berbicara bahasa Inggris, bagaimana apakah mereka santai atau mereka masih tegang, seperti itu. Sedangkan untuk anak-anak yang tidak bisa video, tidak dipaksakan, jadi mereka bisa membuat rekaman suara saja, seperti sini contohnya. Kemudian mereka kirim melalui WhatsApp ke saya langsung. Kenapa saya memilih WhatsApp? Karena anak-anak lebih sering untuk mengakses WhatsApp daripada aplikasi lainnya. Jadi ketika ada info pun mereka akan lebih cepat tanggap. Jadi mereka kirim ke WhatsApp saya, kemudian saya nilai dan saya kembalikan lagi beserta feedbacknya kepada anak-anak. Seperti itu. Jadi tidak hanya diberikan nilai, tapi juga feedback seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah sedikit gambaran tentang program seri Semangat Guru serta pengalaman dan ilmu-ilmu yang saya peroleh dari seri Semangat Guru ini, serta penerapannya yang saya lakukan dalam pembelajaran jarak jauh bahasa Inggris yang saya lakukan. Pembelajarannya masih jauh dari sempurna dan saya masih melakukan banyak perbaikan, tapi seri Semangat Guru ini memberikan banyak sekali ilmu baru yang saya belum sadari sebelumnya, dan juga sangat membantu dalam pembelajaran terutama di masa pandemi ini, di mana kita semua guru harus beradaptasi dengan teknologi dan menggunakan teknologi ini dengan tepat guna. Jadi bukan seberapa canggih teknologi yang kita lakukan, bukan seberapa banyak aplikasi yang kita mampu kuasai, tapi bagaimana teknologi itu bisa memberikan dampak kepada siswa kita, terutama dampak yang positif. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang belum mengikuti seri Semangat Guru, silahkan mendaftar untuk seri Semangat Guru ini, dan Bapak Ibu guru akan mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu dan pengetahuan baru yang sangat positif dari seri Semangat Guru ini, terutama dari trainer-trainernya yang sangat mumpuni, dan juga penjelasan mereka yang menurut saya sangat mudah dipahami dan membuat kita ingin menerapkannya di kelas kita. Jadi silakan Bapak Ibu masuk.